Anak-anak paling istimewa, usia paling bisa banyak merekam itu SD, Pak. SD itu, anak SD itu daya rekamnya luar biasa. Coba Bapak baca kisah-kisah umat-umat terdahulu. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal kitab Al-Muwatta. Bertemu dengan penulisnya Imam Malik itu baru umur 12 tahun. Ya, Anas bin Malik 10 tahun itu sudah luar biasa ilmunya. Jadi orang terdahulu di 10 tahun pertama ini luar biasa, sudah memiliki ilmu yang banyak. Nah, anak-anak kita juga sama. 10 tahun itu waktunya mereka belajar dengan orang tua. Maka ada sebagian orang yang bertanya kepada saya, Pak, anak saya mau masuk pondok dari SD, bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau saya pribadi, saya belum begitu setuju kalau anak SD masuk pondok. Kenapa? Dia perlu belajar kepada ayahnya, bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Dia belajar bagaimana ibunya memperlakukan ayahnya di rumah. Itu perlu belajar mereka. Nah, baru nanti SMP baru silahkan. Tapi kalau SD, buat mereka dekat dengan orang tuanya. Landasannya apa? Banyak di dalam Al-Quran itu ada 17 kali kalau tidak salah, Pak, dialog orang tua dengan anak. Jadi kalau anaknya dititipkan, dialog dengan siapa? Dengan gurunya. Ya. Maka jemaah sekalian, hikmah dari kisah-kisah ini, kita ingin melihat bagaimana pola di dalam Islam dalam membangun anak-anak yang baik, menciptakan, menghadirkan anak-anak yang saleh dan salehah. Nah, poin yang pertama adalah ternyata komunikasi dibangun itu harus secara efektif, Pak. Maka saran saya kepada bapak-bapak, sesibuk apapun kita bekerja, harus ada waktu untuk bermain dengan anak-anak. Harus, Pak. Meskipun secapek apapun, anak itu tidak tahu kita capek apa enggak. Ya, kalau kemudian kita tidak mampu mengambil hati anak kita, maka nanti dampaknya apa? Anak-anak itu ketika di SMP, dia nggak merasa nggak punya tempat untuk curhat. Kenapa? Ayahku sibuk, bapakku sibuk. Kenapa? Dia curhatnya ke temannya. Loh, sekarang di media sosial tuh nggak ada orang jelek, Pak, nggak ada orang jahat. Sejahat apapun coba orang di media sosial tuh nggak kelihatan. Saya pernah ngasih tantangan kepada para mahasiswi. Coba lihat teman-teman yang mbak-mbak ini. Anda perempuan mahasiswi bikin status galau coba. Di Facebook atau di TikTok atau dimanapun itu statusnya tentang galau lah. Pasti yang komentar di atas 80% laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Pasti itu. Maka banyak ditemukan kasus asmara itu berawal dari media sosial. Itu banyak terjadi. Ya. Curhat ini sono dan lain sebagainya, nggak dapat tempat curhat yang baik. Sampai ada seorang anak, dia SMA terkena korban bully, psikisnya kena, kemudian apa? Dia curhat bahwa dia menanyakan tentang orang tuanya. Pak, orang tua saya itu cari apa sih, Pak? Loh, kenapa? Setiap hari pergi pulang malam, kalau sampai rumah mereka berdua ada di kamar, kakak di atas, saya sendirian terus gitu. Jadi nggak ada waktu-waktu komunikasi. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ya, dijelaskan tentang bagaimana pola komunikasi dialog antara ayah dan anak. Salah satunya di dalam surat Luqman. Saya awali dari ayat yang ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jamaah rahmati Allah, di ayat 12 ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi menariknya setelah ayat ini adalah ayat berkaitan dengan dialog bapak dengan anak. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat diberikan keturunan. Betul nggak Pak? Nikmat nggak Pak? Banyak saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan itu. Ya, Allah belum titipkan, mereka masih berjuang. Kita diberikan itu satu nikmat. Meskipun anak-anak kita hari ini baru fase-fase menjemput hidayah. Saya tidak mengatakan nakal, tidak, tapi fase-fase menjemput hidayah. Anak-anak yang bikin pusing, ada nggak Pak anak yang bikin pusing Pak?
Ada nggak kira-kira atau anak-anak bapak nggak pernah bikin pusing ya? Anak saya masih TK pak masih aman ini. Nah, nanti kalau anak sudah masuk ke SD, SMP itu udah mulai pak ya. Kayak anak saya masuk ke SMA nih yang pertama, ya, kelas 1 SMA di pondok. Itu udah mulai tuh, masalahnya udah beda dengan orang tuanya dulu. Ya. Orang tuanya dulu, ibunya, uminya nggak kenal tuh namanya skincare macam-macam. Sekarang anak SMA kelas 1 pak, serum inilah, skincare inilah, ya. Sudah macam-macam gayanya. Ya, itu anak zaman sekarang.